Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kristina Pasaribu dengan NPM 2222010004. Pada hari ini, kelompok 4 akan melakukan presentasi CBL Askep Gagal Jantung, di mana kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Kristina Pasaribu. Bisa slide-nya diganti? Yang pertama ada Kristina Pasaribu, yang kedua ada Salsabila Lupitasari, yang ketiga ada Etika Budi Utami, yang keempat ada Gustira Enda, yang kelima ada Cici Meisi, yang keenam ada Khairunisa, yang ketujuh ada Anis Nurjana, yang kedelapan ada Tias Heni Pertiwi, yang kesembilan ada Farida Aulia, yang kesepuluh ada Afrida, yang kesebelas ada Cindi Gracia Amanda. Oke, selanjutnya. Oke, untuk pembacaan kasusnya saya akan bacakan. Seorang laki-laki berumur 62 tahun dirawat di Anggrek, mengeluh sesak nafas setelah dari kamar mandi. Hasil pemeriksaan fisik, auskultasi, paru terdengar ronki basah. Tekanan darahnya 145 per 90 mmHg. Untuk nadinya 110 kali per menit, frekuensi nafasnya 28 kali per menit, pasien di atas tempat tidur, tanpa sesak nafas, dan tanpa retraksi otot interkostal. Kemudian hasil echo ejection fraction atau EF 28%. Kemudian hasil fototoraksnya tanpa kardiomegali. Kemudian ada efusi pleura. Hasil EKG tanpa hipertrofi ventrikel kiri. Kemudian terapi farmakologi digoxin 1 kali 0,5 mg. Kemudian pasien mempunyai riwayat hipertensi sejak umur 29 tahun. Slide selanjutnya. Kemudian untuk LO-nya yang pertama, mampu mengkaji terkait dengan gagal jantung. Kemudian yang kedua, menegakkan diagnosa keperawatan gagal jantung. Kemudian LO yang ketiga, membuat SLKI terkait diagnosa gagal jantung. Kemudian yang keempat, membuat SIK atau SIK terkait gagal jantung dan mengemukakan rasionalisasi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk yang pertama, analisis data. Untuk data yang pertama, data subjektifnya pasien mengeluh sesak nafas setelah dari kamar mandi. Pasien di atas tempat tidur tanpa sesak nafas. Untuk data objektifnya, frekuensi nafas 20 kali per menit. Untuk masalahnya, pola nafas tidak efektif. Etiologinya hambatan upaya nafas. Yang kedua, untuk data subjektifnya mengeluh sesak nafas. Data objektifnya nadi 110 kali per menit, hasil EKG tampak hipertrofi ventrikel kiri. Tanda mayornya takikardia, mengeluh lelah, tekanan darah meningkat 145 per 90 mmHg. Untuk data tambahannya, tekanan darah 145 per 90 mmHg, terapi farmakologi digoxin 1 kali 0,25 mg. Untuk masalahnya penurunan curah jantung, etiologinya perubahan kontraktilitas. Untuk yang ketiga ada data subjektifnya, hasil pemeriksaan fisik paru, pasien di tempat tidur tanpa sesak nafas, pasien mengeluh sesak nafas. Untuk data objektifnya, hasil echo ejection fraction atau EF 28%, hasil fototoraks tampak kardiomegali dan efusi pleura. Tanda mayornya edema, dyspnea,
sesak nafas roki basah, efusi pleura, kardiomegali. Untuk masalahnya hipervolemia. Etiologinya gangguan gangguan mekanisme regulasi. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, rencana keperawatan. Diagnosa pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dibuktikan dengan pasien mengeluh sesak nafas setelah dari kamar mandi. SLKI-nya pola nafas dengan kode L.01004 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka pola nafas membaik dengan kriteria hasil dyspnea menurun, frekuensi nafas membaik. Psikinya manajemen jalan nafas dengan kode I.01 monitor pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas, monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gurgling, mengi, wheezing, bronki kering. Terapeutiknya posisikan flower atau semi flower. Berikan oksigen jika perlu. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Pengaturan posisinya, posisikan semi flower. Baik, untuk diagnosa kedua yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas dibuktikan dengan pasien mengeluh sesak napas. Untuk psikinya yaitu curah jantung dengan kode L.02008. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka curah jantung meningkat dengan kriteria hasil IF meningkat, LVS meningkat, takikardia menurun, edema menurun, dyspnea menurun, tekanan darah membaik. Untuk psikinya yaitu perawatan jantung dengan kode I.02075, tindakan observasi. Pertama, mengidentifikasi tanda gejala primer penurunan curah jantung, dyspnea. Identifikasi tanda gejala sekunder penurunan curah jantung meliputi peningkatan berat badan, hepatomegali, distensi vena juguralis, palpitasi, ronki basah, oliguria, batuk, kulit pucat. Monitor tekanan darah, termasuk tekanan darah ortostatik jika perlu. Monitor intake dan output cairan. Monitor EKG 12 sadapan. Monitor aritmia, kelainan irama dan frekuensi. Terapeutik, yaitu posisikan semi flower atau flower dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Berikan diet jantung yang sesuai, misal batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak. Fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup. Edukasi anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi. Anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap. Ajarkan mengukur pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan harian. Bisa dilanjutkan untuk rekan selanjutnya. Baik, untuk diagnosa ketiga yaitu hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi dibuktikan dengan hasil pemeriksaan fisik auskultasi paru terdengar ronci basah. SLKI-nya keseimbangan cairan dengan kode L.05020 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka keseimbangan cairan meningkat dengan kriteria hasil edema menurun, tekanan darah membaik, denyut nadi membaik. Untuk psikinya, manajemen hipervolemia dengan kode L.03114.
tindakan observasi. Yang pertama, periksa tanda dan gejala hipervolemia. Contohnya ortopnea, dyspnea, edema, GVP atau GVP meningkat, refleks hepatojugularis positif, suara nafas tambahan. Yang kedua, identifikasi penyebab hipervolemia. Yang ketiga, monitor status hemodinamik. Contohnya frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, GVP, PAP, POWP, CO, CI. Jika perlu, yang selanjutnya monitor intake dan output cairan. Monitor efek samping diuretik, contoh hipotensi, ortostatik, hipovolemia, hipokalemia, hiponatremia. Terapeutiknya batasi asupan cairan dan garam. Tinggikan kepala, tempat tidur 30-40 derajat. Edukasi, ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluan cairan. Anjurkan cara membatasi cairan. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, kolaborasinya. Kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik terapeutik, batasi asupan dan garam. Banyak aja. Ya kelewat kah? Baik untuk intervensi dan rasionalisasi. Intervensi Psiki, manajemen jalan napas dengan kode I01011. Tindakan observasi, memonitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas. Memonitor bunyi nafas tambahan, miss, gurgling, minging, wheezing, ronki kering. Untuk rasional, mendetek napas tambahan. Misi ronki kering, rasional penurunan bunyi napas dapat menunjukkan atelektasis, ronki menunjukkan akumulasi sekret atau ketidakmampuan untuk membersihkan jalan napas yang dapat menimbulkan penggunaan otot aksesori pernapasan dalam meningkatkan kerja pernapasan. Untuk terapeutiknya, posisi Fowler atau semi Fowler. Untuk terapeutiknya, posisikan semi Fowler atau Fowler rasional. Posisi membantu memaksimalkan ekspansi paru dan menurunkan upaya pernapasan. Ventilasi maksimal membuka area atelektasis dan meningkatkan gerakan sekret ke dalam jalan napas besar untuk dikeluarkan. Untuk yang kedua, berikan oksigen jika perlu. Berikan oksigen jika perlu. Rasional meningkatkan pengiriman oksigen ke paru untuk kebutuhan sirkulasi. Untuk kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Bronkodilator, ekspektoran,
mukolitik jika perlu, rasional, membantu mengencangkan sekret sehingga mudah untuk dikeluarkan. Untuk pengaturan posisi, posisikan semi-fowler. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk intervensi perawatan jantung dengan kode I02075, tindakannya observasi, identifikasi tanda gejala primer, penurunan curah jantung atau dyspnea, identifikasi tanda gejala sekunder, penurunan curah jantung, meliputi peningkatan berat badan, hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi, ronki basah, oliguria, batuk, kulit pucat. Monitor tekanan darah termasuk tekanan darah ortostatik jika perlu. Monitor intake dan output cairan. Monitor EKG 12 sadapan. Dan terakhir monitor aritmia, kelainan irama, dan frekuensi. Untuk terapeutiknya, posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Berikan diet jantung yang sesuai, misal batasi asupan kafein, natrium kolesterol, dan makanan tinggi lemak. Fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup. Untuk yang edukasi, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, ajarkan mengukur pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan harian. Untuk yang pertama, pemantauan dan monitor diperlukan agar mengetahui tindakan yang akan dilakukan selanjutnya dan agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Yang kedua, jika terjadi perubahan, maka perlu diperhatikan apakah membaik justru memburuk. Atau jika membaik, maka tindakan bisa diteruskan, namun jika memburuk harus dihentikan. Yang ketiga, posisi dapat mempengaruhi sirkulasi pasien. Posisi membantu memaksimalkan ekspansi dan menurunkan paru upaya pernafasan. Ventilasi maksimal membuka area atelektasis dan meningkatkan gerakan sekret ke dalam jalan nafas besar untuk dikeluarkan. Yang keempat, dengan cara perubahan pola makan yang baik untuk menjaga supaya jantung dapat berfungsi kembali normal. Yang kelima, pemberian oksigen untuk memperbaiki atau mencegah gejala dan manifestasi dari hipoksia dan mempertahankan hipoksia. Yang keenam, melakukan aktivitas sesuai kemampuan agar tidak memperburuk kondisi pasien. Yang ketujuh, merokok memperparah hanya akan kondisi jantung pasien. Karena itu, pasien diberi pemahaman mengenai rokok. Yang kedelapan, kolaborasi pemberian obat jika kondisi pasien memburuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, manajemen hipervolemia dengan kode I03114. Tindakannya, observasi, periksa tanda dan gejala hipervolemia, misalnya ortopnia, dyspnea, edema, CVP atau CVP meningkat, refleks hepatojugular positif, suara napas tambahan. Identifikasi penyebab hipervolemia, monitor status hemodinamik, misal frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, JVP, PAP, POWP, CO, CI jika perlu. Monitor intake dan output cairan, monitor efek samping diuretik, misalnya hipotensi ortostatik, hipovolemia, hipokalemia, hiponatremia. Terapeutiknya batasi asupan cairan dan garam. Tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat. Edukasinya ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan keluaran cairan. Anjurkan cara membatasi cairan. Kolaborasinya, kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik. Terapeutiknya batasi asupan dan garam.
Untuk rasionalisasinya, terapeutiknya itu batasi asupan cairan dan garam. Rasionalnya menjaga agar kelebihan cairan tidak bertambah parah. Garam dapat mengikat air sehingga akan memperparah kelebihan cairan. Tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat. Rasionalnya, pasien dengan kelebihan volume cairan juga mengalami gangguan pernafasan seperti tachypnea, dyspnea, peningkatan frekuensi atau kedalaman pernapasan Kussmaul. Edukasinya ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan keluaran cairan. Rasionalnya pentingnya pengukuran intake dan output cairan agar terdokumentasi sepenuhnya. Ajarkan cara membatasi cairan. Rasionalnya pembatasan cairan membutuhkan kerjasama dan berbagai pihak termasuk pasien dan keluarga. Kolaborasi pemberian diuretik. Rasionalnya diuretik dapat meningkatkan laju aliran urin sehingga produksi urin meningkat guna mengurangi kelebihan volume cairan dalam tubuh. Lalu kolaborasinya penggantian kehilangan kalium akibat diuretik. Rasionalnya hanya 10% kalium yang mencapai tubulus convolutus distal. Peningkatan aliran urin dan natrium di tubulus distal meningkatkan sekresi kalium di tubulus distal sehingga dapat menyebabkan hipokalemia. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa pasien laki-laki berusia 62 tahun dirawat di ruang anggrek dengan keluhan sesak nafas setelah dari kamar mandi. Dari data pengkajian dan analisis data, maka diperoleh diagnosa yaitu bahwa nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas dibuktikan dengan pasien mengeluh sesak nafas setelah dari kamar mandi. Implementasi yang dilakukan memonitor pola nafas, memonitor bunyi nafas, tambahan, memposisikan flower atau split flower, memberikan oksigen. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas dibuktikan dengan pasien mengeluh sesak nafas. Implementasi yang dilakukan memonitor tanda gejala primer dan sekunder. Penurunan curah jantung, memonitor tekanan darah, memonitor intake cairan, memonitor EKG 12, memonitor aritmia. Yang selanjutnya hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi dibuktikan dengan hasil pemeriksaan fisik auskultasi paru terdengar proji basah. Implementasi yang dilakukan memeriksa tanda dan gejala hipervolemia, mengidentifikasi penyebab hipervolemia, memonitor status hemodinamik, memonitor intake dan output cairan, memonitor efek samping diuretik, dan membatasi asupan cairan dan garam. Baik, boleh slide selanjutnya. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok 4. Jika teman-teman kelompok lain ingin bertanya, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.